Tapi sorry to say ya, nih gue bicara mereka tanpa STY loh. Ada asistennya memang. Iya. Tapi kan pasti akan berbeda. Kalau gue sih gini, sorry ini sebelum bahas itu ya, tanpa STY dan ada pemain baru, ini tuh agak mengerikan sebenarnya. Yo, welcome back to Discord. Diskusi olahraga bareng Rais dan Don Zol. Tepuk tangan dong. Udah nyewa sama Eli Sugigi juga tuh. Penonton bayaran. Dan masih dengan pria berflanel. Ini kabarnya ketua chapter Hijau Daun ya. Iya, Hijau dari Daun. Wonogiri. Hijau Daun. Hijau Daun. Lu tau gak sih Hijau Daun? Suara dengarkanlah aku. Nah, gue kangen band kok. Iya, kangen band Lampung juga. Oke, Rais dan juga Mas Esto, kita akan ngebahas FIFA Matchday. Yes. Artinya semua pemain yang dipanggil wajib datang. Iya, betul. Tapi kalau tidak ada cedera, rebutan. Ya kan dipanggil. Wajib nengok, wajib nengok. Wajib nengok. Kalau nggak sombong ya. Iya, sombong. Dan kita akan menghadapi Turkmenistan. Ya. Iya. Turkmenistan ini gue tahu sih negara, tapi gue nggak tahu kekuatan sepak bolanya gitu. Mungkin. Temannya di mana? Mainnya di mana? Mainnya Di Surabaya. Gelora Bung Tomo. Gelora Bung Tomo ya. Dari Mas Estu dulu deh. Kalau Indonesia soalnya ini Mas Estu nih Indonesia banget nih. Ise. Namanya Estu. Iya. Gimana Mas? Nah, kalau Michael Jackson. Iya. Lanjut. Kita itu pernah 4 kali ketemu. Iya. 2 kali imbang, 1 kali 2 kali menang, 1 kali imbang, 1 kali kalah. 1 kali kalah. Jadi kita sebenarnya 2 kali menang, tapi itu masa lalu. Iya. Tuh, 2004. langsung ada suara 2011. Iya. Dan itu masih ada Ilham Jaya Kesuma, Aduh. M Nasuha gitu-gitu. Jadi maksud saya lama, tapi kalau ngelihat itu, kalau ngelihat terakhir kita lawan Palestina tanpa gol, kita kalah cuma 0-2 dari Argentina, menurut gua Turkmenistan bisalah kita kalahkan, dan kita ini sayang kan, cuma 1 uji coba masa kita harus kalah kan? Iya. Menurut saya sayang banget gitu. Kalau lo melihat dari peluang Indonesia menghadapi Turkmenistan? Kalau gue ngeliatnya terus sejarah nasionalisme ya menang lah harusnya. Walaupun secara materi pemain ada beberapa juga pemain yang juga cedera dan juga ada perubahan lah yang dilakukan oleh Coach Shin karena harus dibagi timnya dengan tim U23. Kalau gue ngelihat dari yang sekarang di tim yang menghadapi Turkmenistan, ini wajah-wajah baru ini yang paling dinantikan ya. Ini bukti bahwa memang Sintayong tuh terus memantau kompetisi kita. Siapa aja? Memunculkan ya salah satunya mungkin Wahyu Prasetyo ya. Aji Kusuma itu yang juga cukup mengagetkan gue ya. Lagi, gue lupa lagi satu lagi siapa. Tapi yang jelas wajah-wajah baru ini gitu menurut gue adalah sebuah harapan juga bagi sepak bola kita bahwa sebenarnya kita secara materi pemain ya banyak gitu loh. Nggak itu doang pemainnya. Tapi menurut gue sih timnas senior itu yang di Solo. Iya dong. Kalau diadu Kenapa saya bilang gitu? Gini loh. STY ketika kita final lawan kita di Singapura ya, Piala AFF, ya gitu. Itu kan pemainnya kan rata-rata 17 tahun, 18 tahun ya. Alfreanda Dewa, Angga Pratama, ya kan anak-anak muda. Dan itu sekarang berkembang. Dan itu justru jadi tulang punggung timnas senior sebenarnya. Tapi memang ada event 2 ya, U23 sama senior. Tetapi terlepas dari itu, yang di Surabaya ini juga perkembangannya bagus adalah ketika banyak pemain sebenarnya tim juara, misalnya PSM. Ada 2 Sayuri itu dipakai walaupun kabarnya cedera. Iya, maksud kabar cedera itu menurut saya pilihan yang baik. Terus kembalinya Nadeo itu kan kembali hegemoni pemain-pemain timnas yang sempat tergantikan balik lagi gitu. Nah, tapi yang menarik adalah kenapa Sahrul Fadila dipanggil. Sahrul Fadila itu baru main 3 kali loh. Ya, Sahrul itu baru main 3 kali. Ini kaitannya dengan selera dari pelatih sih. Kalau STY udah senang sama satu pemain, dia bakal terus. Walaupun saat itu sedang nurun ya. Contoh waktu itu Witan terus dipanggil, Egy sebelum cedera kasus itu terus dipanggil gitu. Jadi memang STY ini tahu potensi pemain ini. Satu lagi Rian Kurnia yang Rian Kurnia yang baru dari Persib. Tapi sorry itu saya nih gue bicara mereka tanpa STY loh. Ada asistennya memang. Tapi kan pasti akan berbeda. Gimana juga kan tetap aja kan kemarin juga STY udah ngelatih duluan di senior. Maksud gue udah pasti maksud gue peluang Indonesia sendiri mencetak gol itu dari mana nih? Bahasanya gini aja. Ini jangan modern, bisa video call kan nanti gitu. Video call di backroom maksudnya itu. Tapi maksudnya gini, lo melihat tanpa kehadiran STY itu pasti akan ada pengaruh. Sedikit apapun pasti ada pengaruh. Kedua, barisan striker
Sananta dipanggil kembali. Iya. Tapi Sananta di U23 sorry. U23. Dia ada Rian Kurnia sama Aji Kusuma yang notabene yang gua agak menarik. Aji Kusuma kan super sub, Rian Kurnia kan super sub. Iya. Nggak super sub lah kalau Dan Kurnia kan Kusuma. ditaruhnya bukan di striker juga, Iya. tapi di Iya, sayap. iya tapi sering lebih ke menyerang kan dari segi Iya. sektor penyerangan. Nah, lo melihat yang sekarang itu seberapa tajam striker Indonesia? Kalau gue sih gini, sorry ini sebelum bahas itu ya, tanpa STY dan ada pemain baru, ini tuh agak mengerikan sebenarnya. Kalau tim U23 kan nyari semua pemainnya STY kan gitu, jadi nggak ada masalah. Tapi ketika nggak ada STY, terus ada pemain baru, berani nggak dicoba ini? Itu dia. Itu, nah balik lagi kita Jangan mainnya false nine. Nah makanya jangan dong. Iya, enggak. Pasti kalau Dimas Derajat nggak cedera, gue yakin Dimas Derajat yang akan dijadiin Iya, starter. jadi striker number 9. Gitu. Kalau Oke. striker ya. Dan gue ini makanya gue masih agak worry juga sebenarnya dari sisi striker. Ketajaman kita di lini depan. Ini Iya, kan iya. udah jadi PR yang benar-benar PR sebenarnya. Yang terbukti ketika melawan Palestina, ketika melawan Argentina, Burundi, lawan Burundi termasuk. Ini kan jadi PR ST sebenarnya untuk dibenahi. Kita tuh belum dapat striker yang benar-benar striker pembunuh. Sebenarnya Dimas Derajat sudah mulai hidup lagi ya. Iya. Cuma kakinya kok kayak kaca gitu Ya loh. habis mungkin masih masa Iya, trauma tapi kali ya. belum Mungkin, sembuh ya, total sih belum kayaknya. dalam performa terbaiknya dia lagi. Dan Dede juga lagi nggak bagus. Ya, Dede lagi. Tapi Dede kan udah ngegolin lagi tuh. Walaupun kita tetap timnya kalahan. Iya dan nggak Dua kan dipanggil juga. menang. Udah mulai naik kan? Iya. Bayangkara. Oh, Bayangkara. Oh, Bayangkara. sorry, gue kan Dendi. Itu Dendi Dedik ada, Setiawan. Dedik Setiawan. Dedik Iya, Setiawan. iya, Dedik iya. Setiawan Dendi udah belum dipanggil. ada Dendi belum bisa menjadi solusi di timnya sendiri belum menjadi Iya. solusi gitu. Jadi menurut gua mengapa di tulisan itu ada peluang striker? Karena gue terus terang nunggu lawan Burundi kan kita yang Iya. ngegolin juga salah satunya kan Jordi Amat Jordi kan Amat. gitu. Iya, betul. Nah, kita lupakan bukan kita tinggalkan dulu ya tim nasional senior ya. Ini tim nasional sesungguhnya kalau kata Estu, ya kata Estu. Timnas U23 bergelimang nama-nama besar yang menjadi tulang punggung timnas senior justru. Kita dari kiper siapa, Is? Nando. Enando Hari. Ya back Rizky Ridho. Ada Rizky Ridho, Ferrari, Ferrari, Elkan Bagot. Elkan Bagot. Itu kan U23 yang akhirnya bisa Pratama Arhan juga. Arhan situ. juga, ada Dewangga juga. Dewangga, tapi Dewangga. Dewangga dioper dulu ke timnas senior. Oh, main dulu. Jadi ada 3 pemain dioper dulu untuk bantu nge-backup yang 3 cedera nih. Oke. Dimas, terus Yakob Yance, Iya. itu kan cedera. Saya nama sayang banget gagal Aduh. karena cedera ya. Jadi nggak jadi ke Indonesia. Jadi ada 3 dipanggil. Itu si Zaki Ashraf, Alfiandra. Iya. Satu lagi siapa ya? Gue jadi Iya, lupa itu. gua baca Nah. itu. Ya pokoknya ada 3 pemain yang dioper gitu. Iya. Oh satu lagi Doni Tripamungkas. Dioper ke timnas senior untuk ngebantu dulu nanti balik lagi untuk tanggal 9. Dan gue yakin mungkin di antara 3 itu Alfian Raja yang bakal jadi starter main tanggal 9. Iya. Duanya Zaki dan Doni mungkin akan jadi pemain pelapis Iya. gitu. Tapi akhirnya mereka dipanggil juga ya, walaupun kemarin sempat Panggil. Balelo ya. Iya. Iya, ya bukan balelo dong. Bukan balelo mereka, bukan balelo mereka. Cuma nggak diizinin sama klub. Sekarang 7 pemain maksudnya- Persija loh. Maksudnya klubnya. Oke, di FIFA Matchday besok, negara-negara ASEAN cuma Indonesia sama Vietnam yang main 1 kali. Kompak dong. Iya, artinya mungkin mereka mau ketemu. Di final Piala AFF 2000. Ya, gimana kan? Enggak lah, di Piala Asia kan udah langsung ketemu. Oh, iya. iya. Nah, kalau melihat para negara-negara ASEAN yang sedang bertanding di FIFA Matchday, Indonesia ini punya lawan Turkmenistan, ini bicara senior Yes. ya. Itu bisa menurut lo bisa naikin Dikit, peringkat ya sih? dikit. Dikit. Kalau naik, Turkmenistan tuh ada di posisi berapa? 138. iya di atas kita. Di atas kita. Kita 150. 150. 150. Kalau menang lumayan lah ya. Ya, Koefisiennya gimana sih, Mas? Ya enggak gede, tapi lumayan untuk ini tergantung Nabung. tergantung yang lain kan ya, Iya. tapi yang pasti kalau menang sama Turkmenistan kita nggak signifikan naik. Cuma ini penting. Karena kenapa? Karena ini setelah ini kita lawan Brunei, setelah itu tidak Iya, ada tidak kesempatan uji coba itu nyaris nggak ada. Indonesia Iya. memang nggak menjadwalkan uji coba. Iya. Karena liga padat segala macam. Beda dengan Vietnam yang ini cuma 1, besok 3, Iya, bulan depan iya, 3 iya. gitu. Kan kalau Malaysia kan tur ke Cina. Tur ke Cina. Terus Iya. Thailand juga bikin turnamen di Bikin turnamen negaranya. Kings Cup. Terus Timor Leste itu nggak uji coba. Iya. Laos juga. Laos juga nggak uji coba. Brunei itu uji cobanya sama Sabah, satu lagi sama Hong Kong. Hong Kong. Jadi menarik nih. Main ke Hong Kong dia. Hybrid match-nya menarik nih si Brunei nih lawan Sabah.
Iya. Ini klub-klub Liga Malaysia nih lagi getol ini uji coba jeda ini. PSIS sama Selangor, Iya, iya. PDRM sama Selangor ke Aceh. Iya. Ini Brunei lawannya Sabah. Iya, tapi Brunei juga lawan Hong Kong. Itu Hong Kong. sempat gue tanya sama temen gue yang orang Brunei. Lo lawan Hong Kong? Dari Hong Kong. Tapi mainnya di Hong Kong. Mainnya di Hong Kong, benar. Apa? Harusnya balik ke Hong Kong, bukan dari Iya, Hong Kong. Tapi yang seperti tadi yang diomongin sama itu klub-klub Malaysia mulai getol uji coba, ini adalah potensi sebenarnya bagi klub-klub kita di masa jeda ini untuk menghasilkan pundi-pundi juga kan. Iya. Match fee itu salah satu bisnis yang harusnya sudah bisa dikemas dan dilihat potensinya Kabarnya disiarin sama juga klub-klub kan kita. sama beberapa TV. Iya. Iya, makanya ini harusnya jadi potensi bisnis yang sudah bisa dilihat sama klub-klub di tengah padatnya jadwal Iya. ya, walaupun nanti pemainnya bisa dibilang mungkin tidak pemain terbaiknya mereka. Pasti, gitu. kan? Makanya sebenarnya ini saat satu AFF ini ngumpul bareng, bikin kompetisi jalan bareng, nanti bikin kayak ini loh internasional apa champion gitu loh yang kayak MU segala macam. Tapi Asia Tenggara aja, Iya, Asia Tenggara iya. udah banyak. Tapi aneh sih tadi bilangnya kompetisi jalan bareng. Emang di CFD. Jalan bareng. Enggak, waktu itu kan kalau kayak gini kan konsepnya ASEAN Super League sebenarnya udah pengen ada, cuma kan masih banyak pertentangan karena Jadwal. padatnya jadwal. Iya. Kita main di Piala AFC, kalau nggak ada yang di Liga Champions Asia, belum lagi padatnya jadwal di kompetisi dalam negeri masing-masing. Apalagi di Indonesia ribut mulu, Tapi masa seru sih jadwal tuh. mundur-mundur. Kalau Kalau ada, ASEAN bikin. kalau ada memang secara bisnis gede, itu udah ada hitung-hitungannya waktu Iya. itu. Secara bisnis gede, tapi secara jadwal apakah bisa sanggup nih pemain nih kayak robot? Dan klub-klub apa siap nih dengan potensi jumlah pemain yang misalnya cuma 35 atau 30 pemain yang mereka punya gitu. Tapi menarik tuh Sepakat itu. masalah pemain yang tadi uji coba bla 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 segala macam. Kan sebenarnya kan ini jeda ya. Iya. Jeda itu kan lu istirahat harusnya gitu kalau lu nggak dipanggil timnas. Atau tim yang lagi up nih, lagi moralnya lagi bagus kayak Persebaya tadi, kayak Madura, itu kan bisa ke distract juga kan momentumnya. Yang sedangkan yang lagi di bawah mungkin bisa memperbaiki kayak Persija mungkin bisa konsolidasi segala macam. Tapi pemainnya juga lebih dari 7 pemain dipanggil timnas baik itu U23 maupun di senior kalau nggak salah 8. 8. Iya, Kalau nggak salah 8. Nah, jadi menurut lo sendiri Mas Estu nih, jeda internasional itu sebaiknya klub tuh ngapain? Apakah emang tadi yang Rais bilang uji coba aja lumayan pundi-pundi masuk atau sebetulnya maksimalkan untuk konsolidasi tim? Untuk siapa dulu? Kalau untuk Persija, untuk Bayangkara, uji coba nggak ada gunanya karena memperbaiki yang sebelum terjadi. Precision mereka kurang bagus sih. Perbaiki itu aja dulu. Tapi kalau kayak PSIS ini kan jauh lebih tertata nih pramusimnya ya, memanfaatkan itu menurut saya nggak ada masalah gitu loh. Tapi ya itu tadi, jeda itu ya dimanfaatkan untuk evaluasi. Lumayan kan, hampir 10 hari mereka bisa evaluasi dulu deh. Kalau latihan fisik segala macam kan udah ada periodisasinya kan. Tapi menurut gue kayak Persija, kayak Bayangkara, Arema mungkin itu evaluasi ke depan ini siapa? Karena setelah itu terutama Persija ada 8 pemain hilang dari tim itu. Jadi ini menurut gua mereka juga harus ya tricky juga ngejaga performa tim nggak bagus pemainnya datang. Semoga tidak ada yang bermasalah di timnas. Itu aja yang salah satu harapannya. Belum lagi kalau misalnya habis event timnas U23 kualifikasi ini bakal ada Asian Games 2023 yang setelah itu bulan apa sih? Lupa gua. September Oktober. Nah, ini bakal jadi ribut pemain lagi Asian nih. Games itu FIFA ini nggak sih? Enggak, udah lewat kan? Udah lewat ini. No, Abis I ini mean, banget ya. Bukan. Maksud gue kalender FIFA bukan. Dianggap Enggak, sebagai bukan. turnamen persahabatan oleh AFC. Iya. Jadi sekelas kayak SEA Games seperti itulah. Iya, jadi intinya bakal ada rebutan pemain lagi. Klub-klub nggak bakal berat. Coach Indra nih kan yang megang Coach Indra nih. Coach Indra, dia udah milih pemain nih. Katanya tuh harusnya tanggal 5 ini sudah mulai latihan, sudah mulai TC-nya yang Asian Games. Kemudian tanggal 8 itu katanya ada 30-an pemain. Gue nggak tahu nanti ada dari Liga 2 juga mungkin. Nah, terus tanggal 13 dia take over nih squad yang dari Sinteyong yang di Solo ini. Tanggal 13. Semuanya. Jadi memang dia pengen take over semua dan gue yakin gak bakal dikasih semua. Apalagi Persija hilang 7 dong. Iya makanya. Tapi pasti sudah ada negosiasi. Paling nanti Persija gue take 2 lah gitu. Siapa 2-2. Mungkin ada negosiasi itu gitu. Ya siap-siap ada ribut-ribut part pasti siap-siap. aja Makanya ya. Tergantung nanti diplomasi Coach Indra sama klub-klub. Tapi kalau gue bilang tadi kan lu kan bilang kan tergantung klubnya nih masalah uji coba atau tidak ya. Ya emang kalau klub-klub papan atas menurut gua sih saatnya uji coba supaya picknya terjaga. Nah, kalau yang apa yang lagi jelek ya uji nyali aja.
Dan kita bicara peluang. Kita bicara peluang karena kita nggak ada game week-nya Liga 1. Kita bicara peluang Timnas U23 nih Timnas U23 di kualifikasi Piala AFF U23. lawannya. Taiwan dan Turkmenistan. Oke. Oh, Turkmenistan juga ya? Iya. Tapi yang U23 ya. Udah 3. Nah, lawan Taiwan lu peluangnya Secara jadwal gue ngeliat secara keseluruhan dulu ya. Secara jadwal ini kita diuntungkan. Yes. Si Taiwan dan Turkmenistan main duluan kan. Ya. Kita bisa ngeliat secara Kekuatan. kekuatannya seperti apa. Karena gue yakin si Taiwan masih buta dengan kekuatan dari masing-masing tim ini. Ya. Makanya dia akan ngeliat di laga pertama ini menjadi sebuah keuntungan juga. Secara rest juga kita agak lebih baik walaupun setelah itu kita bakal bermain agak lebih Banyak. ini ya, Dua kali. Tapi kalau gue ngeliat secara jadwal kita diuntungkan. Secara materi pemain juga gue yakin dengan materi pemain yang ini asal karena kan 4 pemain agak telat nih yang dari luar negeri Ya. gabungnya gitu. Walaupun agak telat, gue yakin secara proses adaptasi pasti akan cepat lah bagi para pemain ini, nggak susah lah karena kan mereka sudah tahu bagaimana maunya STY gitu loh mainnya. Dan gue ngelihat secara pengalaman juga para pemain ini juga memang punya kualitas yang bagus. Gue yakin harusnya kita bisa jadi juara grup di grup K. Kalau ini juara grup lolos. Lolos Langsung. Kalau runner up Wah berat. 4 rata terbaik soalnya dari 11 grup. Berat. Ya, Gue lolos dengan grup. juara grup lah incernya. kalau lo Mas Kalau gue sih ngelihatnya Taiwan udahlah. Masa kita kalah sama Taiwan gitu. Iya. Kalau handphone Turkmenistan ini sempat uji coba terus kemarin sebelumnya menang lawan salah satu negara kuat, menang 3-1, enggak kuat banget, pokoknya negara tengah di Asia gitu, U23-nya. Tapi kita lihat bahwa dengan jadwal yang ada, pick Indonesia itu sebenarnya bisa puncaknya di Turkmenistan. Iya betul. Itu jadi ini menurut gua untuk mengalahkan Turkmenistan ini sangat peluangnya sangat gede Besar. dan ini main di Solo. Penontonnya gue yakin banyak Banyak. banget. Yes, betul. Harga tiketnya harusnya juga terjangkau kayaknya deh ya. Iya. Lupa gue 100.000 apa berapa gue lupa deh. Yang pasti Solo kalau ada timnas main kan kacau. Rame. Penontonnya Iya, rame-rame. gila banget, banyak banget. Lumayan. Gitu. Itu emang alasannya ya supaya timnas rame ya. Pak Erick Thohir naruh di Solo. Nggak tahu juga. Ya kan nanyanya Pak Erick Thohir kan nanya ke kita. Enggak, maksudnya Iya. menurut lo gitu. Oh iya kali. Masa gua datangkan. Oke, kita teman-teman kita datangkan Pak Erick Thohir kan nggak mungkin gitu. Datangnya Erick Portal kan susah juga. Nah, kalau lo ngelihatnya, kenapa di Solo? Uji coba Piala Dunia kan banyak pertandingan di sana, mulai dari 8 besar, dari penyisian Sampai 8 final. besar sampai final di sana. Uji coba. Kalau lo Ya untuk tidak di Jakarta sentris sih mungkin ngelihatnya. berarti Jadi di apa namanya balik papan disebar. bisa ya. Disebar, tapi walaupun tetap Jawa sentris, Iya. tetap Jawa sentris, tapi agak disebar sekarang. Sekarang kan udah sering tuh timnas senior di Surabaya, pasti alternatifnya ya. Selain Jakarta, selain juga Jakarta kan dipakai KTT juga. Betul. Makanya Oke. dioper ke Solo gitu. Yang sekarang animonya juga di Solo juga sangat besar kan. Bagus Ya, ya. mudah-mudahan aja kita lihat aja nanti. Gua kira hasilnya. karena ada Oke. Kaisang dan manuver politik. Oke, skoran. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Indonesia. Mudah-mudahan tayangannya aman. Dan kita semua masih bisa konten lagi minggu depan. Oke, gue Dodi Zola. Gue Rahatan. SRS tuh. Bye.